Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Yanita ya dari Pendidikan Fisika FK Untri. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Gimanakah soal-soal untuk gerak lurus beraturan yang memerlukan kemampuan kita menganalisis ya. Jadi coba kita lihat ya. Jarak dan perpindahan. Nah, kita tahu bahwa jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi awal terhadap akhir ya. Lalu kita lihat gambar di samping ini ya. Gambar di samping ini adalah perjalanan Salsa menuju sekolahnya, berangkat dari titik A dan berhenti di titik D. Jadi berangkat di titik A, berhenti di titik D. Jika satu kotak mewakili 1 km, maka berapakah jarak dan perpindahan yang dilalui Salsa? Ya. Jadi ingat bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi ya. Oke, jadi kita lihat di sini perjalanan Salsa dari A ke B ke C dan ke D. Nah, di sini satu kotak itu mewakili 1 km. Jadi kalau kita lihat dari A ke B ini adalah panjangnya. Nah, karena di sini adalah 3 untuk pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Ini 3, 4. Maka kalau 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Berarti sisi daripada AB adalah 5. Nah, kemudian BC ini kita bisa langsung lihat ini adalah 2 ya, kilometer. Dan kemudian adalah CD 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah 5 km. Nah, kita bisa jumlahkan berapakah jarak Salsa untuk dari rumah ke sekolahnya. Yang ditempuhnya adalah jaraknya adalah 12 km. Nah, berapakah perpindahan yang dialami Salsa? Maka kita harus mengambil garis hubung antara titik awal Salsa berjalan hingga pada akhirnya dia berhenti di titik D. Kita beri tanda panah ya, menandakan ini adalah sebuah vektor. Kemudian di sini kita bisa juga lakukan hal yang sama. Berapakah sisi di bawah ini ya, berapa panjang? Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 8 km. Dan ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah 6 km. Nah, sehingga berapa sisi miring ini? 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ya. Nah, ini adalah 10 km. Jadi perpindahan yang dialami Salsa itu adalah 10 km ya. Jadi mudah bukan? Ya, jadi dengan menganalisis dari grafik ini kita dapat menjawab berapa jarak dan perpindahan yang dialami oleh Salsa. Kita lanjut pada slide berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang soal kelajuan dan kecepatan. Jadi soalnya mirip dengan soal yang pertama tadi, ceritanya masih Salsa bergerak dari rumah sampai ke sekolah dengan mengikuti gambar ini, dan dia menggunakan waktu selama setengah jam. Jadi satu kotak ini mewakili 1 km. Nah, perjalanan Salsa dari A ke B ke C dan ke D. Kita sudah tahu tadi
jarak salsa pergi ke sekolah itu adalah 12 kilometer. Jadi S-nya adalah 12 kilometer. Kemudian perpindahan salsa itu tadi sudah kita hitung, S-nya itu sama dengan 10 km. Jika ditanya kecepatan dan kelajuan rata-rata, maka kita cari dulu kelajuan rata-rata. Kelajuan sama dengan jarak per waktu. Nah, jaraknya adalah tadi 12 km, waktu tempuhnya adalah setengah jam, maka jarak kelajuan salsa adalah 24 km per jam. Nah, bagaimana dengan kecepatan rata-rata salsa? Kecepatan rata-rata salsa adalah perpindahan dibagi waktu, yaitu adalah 10 km dibagi setengah jam, dapat 20 km per jam. Nah, begitu ya. Selanjutnya masih analisis grafik GLB ya. Nah, soalnya adalah si A dan si B sama-sama bergerak, ingin menempuh jarak 100 meter, si A menggunakan sepeda dan si B berjalan kaki dari posisi start. Keadaan gerak ditunjukkan oleh grafik A dan grafik B. Nah, pertanyaannya adalah berapa lamanya selang waktu perbedaan sampainya A dan B, berapa jarak kedua A dan B setelah 5 sekon. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, apa yang kita dapatkan dari grafik ini? Dari grafik kita sudah tahu bahwa mereka akan mencapai jarak yaitu S sama dengan 100 meter. Nah, yang ditanya adalah selang waktu. Selang waktu ini adalah T ya, TA dan TB ya. Dari grafik kita bisa lihat untuk perjalanan A dalam 2 detik dia dapat menempuh jarak 8 meter. Jadi dengan mudah kita lihat bahwa dalam 2 detik dia menempuh jarak 8 meter, berarti 1 detik dia menempuh jarak 4 meter per sekon. Maka dengan mudah kita lihat bahwa kecepatan A adalah 4 meter per sekon. Atau bisa kita cari juga yaitu dengan PA, kelajuan kelajuan A itu adalah delta S dibagi delta T jika pakai rumus. Nah, delta S-nya berapa? Dari 0 sampai 8. 8 dikurang 0 meter dibagi dengan T-nya dari 0 sampai 2 ya. Berarti 2 dikurang 0 sekon. Ini akan kita dapatkan adalah 4 meter per sekon. Secara langsung udah bisa kita tentukan tadi ya, tetapi kita boleh juga menggunakan rumus PB. PB itu adalah dalam 3 sekon dia menempuh jarak 6 meter. Berarti kan untuk 1 sekon pastilah 2 meter ya. Jadi kecepatan PA adalah 2 meter per sekon. Jika menggunakan rumus delta S per delta T, maka kita akan menemukan hasil yang sama. Yaitu di sini dia dari 0 sampai 6, berarti adalah 6 kurang 0 meter dibagi dia 3 sekon, 3 dikurang 0 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Nah, ini kecepatan si A dan kecepatan si B. A ternyata lebih cepat karena dia naik sepeda. Kemudian berapakah lama waktu yang dibutuhkan si A untuk menempuh jarak 100 meter? Itu adalah SA sama dengan waktu ya, TA sama dengan S per PA sama dengan 100 meter dibagi dengan 4 meter per sekon. Ini dapatnya berapa?
ini adalah 25 sekon. Untuk TB, untuk waktu yang dibutuhkan B untuk mencapai jarak 100 meter itu S per PB sama dengan 100 meter dibagi dengan kecepatan B adalah 2 meter per sekon sama dengan 50 sekon. Berapa perbedaan sampai A dan B? Yaitu adalah delta T sama dengan TB dikurang TA. 50 dikurang 25 sama dengan 25 sekon. Kemudian yang kedua, berapa jarak kedua A dan B setelah 5 sekon. Berarti setelah 5 sekon, SA itu adalah VA dikali T, T-nya adalah 5, VA-nya adalah 4 meter per sekon dikali 5 sekon. Ini sekonnya habis ya. Berarti di sini adalah 20 meter. Berapa jarak yang ditempuh oleh B, yaitu PB dikali T sama dengan 2 meter per sekon dikali 5 sekon. Nah, jadi ini adalah 10 meter. Berapa jarak kedua A dan B setelah 5 detik itu adalah delta S, yaitu tentu yang besar jaraknya adalah SA dikurang SB. Jadi 20 dikurang 10 sama dengan 10 meter. Oke, mudah kan? Nah, jadi soal grafik ini mudah kita selesaikan sebenarnya ya, asal kita tahu saja bagaimana cara membaca grafik. Oke, selanjutnya masih dalam analisis grafik GLB. Ini ada soal, yaitu perhatikan gambar. Ini adalah gambarnya, dua benda A dan B bergerak, di mana pergerakannya telah digambarkan melalui grafik A dan B ini. Nah, kemudian pertanyaan A, apa makna daripada grafik? Kemudian B, pada kapan dan di mana A dan B bertemu? C adalah berapakah kecepatan A dan B? Pertama kita ingin membaca makna dari grafik ini. Makna dari grafik ini kita lihat si B bergerak mulai daripada T sama dengan 0 dan perpindahannya 0. Kemudian setelah dia 3 detik bergerak, si A baru mulai bergerak. Jadi dalam waktu 5 detik ini si A baru bergerak 2 detik dan si B telah bergerak 5 detik. Jadi itulah maknanya. Nah, ini ya, setelah B berjalan 3 detik, A baru mulai berjalan. Selanjutnya yang B, pertanyaan B, kapan dan di manakah A dan B bertemu? Kapan dan di mana? Karena ini adalah perpindahannya sama dan waktunya adalah sama. Kapan dia bertemu? Pada saat 5 detik si B berjalan, sedangkan si A baru 2 detik berjalan. Dan di mana mereka bertemu? Pada perpindahan 5 meter dari posisi A dan B mulai berjalan. Oke, jadi A dan B bertemu setelah B berjalan 5 detik dan A berjalan 2 detik. Kemudian berapakah kecepatan A dan B? Dengan mudah kita lihat di sini ya, kecepatan A, kita mulai dari percepatan B dulu. Percepatan B adalah di sini dalam waktu 5 sekon dia mencapai perpindahan 5 meter. Berarti kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Nah, sedangkan si B dalam waktu 2 sekon saja dia sudah mencapai perpindahan 5 meter. Berarti dalam 1 sekon dia mencapai perpindahan 2,5 meter. Nah, ini kecepatan A adalah 5 meter dalam 2 sekon, sama dengan 2,5 meter per sekon. Iya. Oke ya. Oke, sekian untuk hari ini ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, jika Anda
tidak ingin ketinggalan pembelajaran berikutnya, silakan di subscribe ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.